Menurut Paus Fransiskus dalam Lumen Fidei nomor 34, iman mendorong para ilmuwan agar tetap senantiasa terbuka pada realitas dalam segala kekayaannya yang tak terbatas. Mark Zuckerberg mengajarkan kepada anak muda bahwa seringkali anak muda berpikir siapa yang akan melakukan hal-hal besar, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita sendirilah yang akan melakukan hal-hal besar tersebut. Kita hanya perlu menyiapkan diri apabila kita sedang melakukannya, dikarenakan pasti akan ada banyak halangan dan juga rintangan yang hadir. Seringkali ide juga muncul hanya setengah-setengah, namun saat kita sudah mulai melakukannya, ide tersebut akan menjadi utuh dan kita akan dapat melakukannya dengan baik. Saya sangat mengagumi Mark Zuckerberg, tidak hanya karena kerja keras dan semangat berjuangnya, tetapi juga bagaimana ia dapat merubah pandangan terhadap agamanya dan menghayati ajaran agamanya tersebut. Mark sendiri dibesarkan dalam keluarga Yahudi. Walaupun pada masa mudanya ia mengakui sebagai ateis, pada tahun 2016 ia menyatakan bahwa agama kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia mengungkapkan bahwa setelah menjadi ayah dan setelah menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, membuatnya menyadari pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil film After Yang. Dialog yang saya kutip yaitu tidak ada sesuatu tanpa ketiadaan. Dialog tersebut dapat dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan besar dalam agama dan juga sains mengenai asal-usul, tujuan, dan akhir dari kehidupan, serta data yang kita hasilkan. Dialog tersebut juga dapat menjadi jembatan antara agama dan sains dalam era Big Data. Di sini menegaskan bahwa meskipun sains memberi kita data yang sangat kaya, makna terdalam tetap ditemukan dalam relasi, keheningan, keterbatasan, dan juga dimensi spiritual. Di tengah kecanggihan teknologi, agama tetap menawarkan wawasan penting, yakni bahwa manusia bukan hanya pengolah data, tetapi juga manusia sebagai pencari makna. Dalam ajaran Katolik, gagasan utama yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus dalam Fides et Ratio, Evangelii Gaudium, dan juga Lumen Fidei adalah bahwa iman dan akal budi tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Iman sendiri diibaratkan seperti sayap yang bersama akal budi mengangkat manusia menuju kebenaran. Iman mendorong akal untuk terus berpikir kritis dan terbuka terhadap misteri kehidupan serta kebenaran ilahi. Sementara akal meneguhkan dan menuntun iman agar tidak menjadi buta. Gereja Katolik menekankan bahwa pencarian akan kebenaran, baik melalui filsafat, sains maupun teologi, semuanya mengarah kepada Allah sebagai sumber kebenaran itu sendiri. Dalam pandangan Islam, seperti dijelaskan oleh Haidar Bagir, tidak pernah ada konflik antara sains dan agama dalam sejarah Islam. Para teolog, filsuf, dan sufi mendukung dan bahkan memajukan sains. Islam melihat ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah dan alat untuk memahami ciptaan Allah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa setelah fikih, ilmu paling mulia adalah kedokteran, menunjukkan betapa tinggi nilai ilmu duniawi dalam Islam. Haidar Bagir menekankan perlunya keluar dari pendekatan apologetik terhadap sains dan agama, dan mulai mengakui bahwa keduanya adalah dua jalan sejajar dalam mencari kebenaran. Sains menggarap aspek empiris, sementara agama menyentuh makna dan nilai-nilai kehidupan. Pandangan Buddha Gautama menekankan otoritas nalar dan pengalaman pribadi dalam menilai kebenaran. Beliau mengajarkan agar tidak mempercayai suatu ajaran hanya karena otoritas, tradisi, atau figur suci yang menyampaikannya, tetapi mengevaluasi segala sesuatu berdasarkan akal sehat dan juga logika. Ajaran ini menunjukkan bahwa akal budi merupakan alat utama dalam pencarian spiritual, dan bahwa keyakinan dalam Buddhisme dibangun atas dasar perenungan dan pengalaman langsung. Seperti yang sudah kita ketahui,
para ilmuwan membuat robot untuk membantu orang mengetahui tentang agama mereka dengan mudah. Seperti di Jepang, ada robot bernama Mindar. Disebut akan berdampak bagus apabila berkelanjutan. Mindar ini juga bisa melakukan ceramah keagamaan, walaupun kenyataannya tidak semua nyaman dengan ceramah yang dilakukan oleh Mindar. Di Polandia, juga ada robot pendamping doa bernama Santo. Santo ini diprogram dengan 2000 tahun sejarah agama Katolik. Beberapa orang juga menganggap robot ini berguna. Dikarenakan Santo adalah kecerdasan buatan, maka jawaban yang diberikan juga jawaban berdasarkan program yang dia miliki. Saya merasa robot semacam ini akan menimbulkan bahaya di kemudian hari. Dengan adanya kemudahan dari Santo ini, orang mungkin akan bergantung pada Santo saja dan malah semakin jauh dari agamanya. Walaupun pada dasarnya Santo dibuat dengan tujuan membantu manusia memahami ajaran Kristus dengan lebih mudah, perkembangan AI di bidang keagamaan bisa merubah cara beragama di masa depan. Jadi menurut saya, sebaiknya robot seperti Mindar dan juga Santo ini digunakan sebagaimana mestinya dan jangan terlalu menaruh kepercayaan pada kecerdasan buatan.